ada perubahannya dibandingkan yang awal. Karena kita biasa pegang motor sendiri kan beda ya, sama dengan motor orang lain. Jadi kita tahu nih salahnya di mana gitu. Jadi permasalahannya apa kita tahu begitu. Asik sih, asik. Asik benar. Klappat handen alla barn. Gullfest hela dagen. Eten mjöl från livets grottekvarn. Gullfest hela dagen. Stort på stort, det har vi alltid gjort, så det är bull. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya di Learning by Riding. Jadi pada kesempatan kali ini, kalau sebelumnya kita sudah akhirnya ya ke bengkelnya Om Reno 66 Garage, sekarang kita akan test ride ya hasil karyanya Om Reno. Jadi saya ke tempatnya Om Reno, terus juga ada ketemu Om Derby ya. Dia itu salah satu pengguna W175 juga, tapi dia beli motornya itu si W175-nya dia second. Jadi dia tambah-tambah lah aksesoris biasa seperti kita semua. Kalau punya W175 pasti bawaannya mau modif-modif gitu kan. Terus di setting-setting sama Om Reno, terus ada banyak sekali ilmu yang disampaikan oleh beliau, termasuk menyarankan saya nih untuk ngapain ganti pilot jet main jetnya, harusnya pakai yang original aja, karena original tuh kalau ketemu settingannya tuh akan lebih mantep lah tarikannya gitu. Sehingga sayang katanya, harganya juga mahal, pilot jet main jetnya itu bisa 600.000 yang orinya. Jadi nggak perlu diganti meskipun sudah pakai knalpot DB Killer, dengan yang original tuh juga nggak akan nembak-nembak. Dan tarikannya juga bisa dibuat maksimal, katanya gitu. Makanya next mungkin bulan depan kita setting-setting lagi, kita akan pakai pilot jet dan main jetnya dari Om Reno gitu. Terus first impression ketemu Om Reno, orangnya baik, terus juga sangat komunikatif dan informatif gitu. Banyak hal yang dikasih tahu sama dia tentang W175. Bahkan saya pakai oli aja yang biasa pakai motor tuh, tadi disaranin sama dia ya, spray oli yang biasa juga udah oke ya, tergantung kita settingan. Apalagi buat harian yang dipakainya kita bukan yang aneh-aneh ya gitu. Dan tagline Om Reno kan cuma bisa bikin motor enak, kenceng itu bonus gitu ya. Nah ini kita akan coba. Jadi awal setelah servis gitu ya, di setting-setting, meskipun ya Om Reno mungkin sedikit kecewa karena kenapa pilot jet main jetnya diganti gitu kan, ya kan. Jadi sepertinya perlu dikembalikan ke awal lagi gitu, perlu dikembalikan ke awal lagi. Tapi ya nggak apa-apa, nanti next ke depannya kita kembalikan pilot jet main jet yang awal, yang bawaan original. Jadi di setting sama Om Reno, karena pilot jet and main jetnya juga sudah diganti gitu ya, ya di setting lah oleh Om Reno. Dan awal-awal udah kerasa, pertama di gigi rendah, kalau sebelumnya agak dep apa ya, nggak konstan ya, nggak stabil, sekarang sudah jauh lebih enak, jujur nih, nggak peres. Terus kemudian tarikannya, gimana tarikannya, nanti kita tes, nunggu jalanan ini ya, jalanannya kosong ya. Tapi kalau dari jalan santai gini itu udah ada perbedaannya, tarikan gasnya lebih enteng itu. Terus lebih ngejambak karena kompresinya, settingan anginnya, kemudian bukaannya ya, bensinnya, termasuk itu settingan karburatornya itu udah disesuaikan sama Om Reno. Entahlah, rumusannya ada dia, canggih lah. Itu jadi beda. Kalau sebelumnya agak gimana gitu. Bahkan yang terakhir saya review ban itu kan sempat saya tarik-tarik ya, kayaknya suaranya
doang yang kenceng, tapi tarikannya tuh biasa aja. Nah ini begini doang nih ya. Nah, mantap ya. Tuh udah narik dia. Udah narik dia. Jadi kayaknya kalaupun nanti touring nggak akan ketinggalan jauh lah. Gitu ya, dari motor-motor gede. Ninja-ninja gitu kayaknya masih aman lah. Jujur ya. Ada perubahan. Kemudian juga Om Reno juga menyarankan, kan motornya memang dibuatnya adalah harian, harus dibuat nyaman. Jadi modifikasinya pun seperlunya gitu. Sehingga ketika kita melakukan perjalanan baik jarak pendek ataupun jarak jauh itu bisa bisa dinikmati dan tidak membahayakan kita gitu. Ini ya. Tuh. Beda memang ya. Rasanya beda sih. Agak gini. Lebih stabil ininya, tarikannya. Terus kembali ke habitatnya dia yang awal-awal itu, karena baru diservis mungkin ya. Jadi kan awalnya sempat asik lah setelah servis terakhir itu kapan ya, kan jadi berkurang, settingannya tuh jadi berubah gitu. Nah ini udah balik lagi nih tuh, bahkan jauh lebih baik. Nanti kita lihat ya, bisa tembus 100 nggak, bisa tembus 100 nggak. Nih kehalang sama handphone, tapi seharusnya sih bisa gitu. Terus ini saya isi lagi nitrogen 3033 ya, dan sudah lebih enak dan saya udah biasa nih sekarang, jadi lebih terbiasa gitu ya. Gitu. Meskipun masih kerasa kurang ngegrip tapi sudah terbiasa. Dan tadi ditawarin juga tuh sama Om Reno. Jadi Om Afi punya velg, ya kan, velg chrome, tertarik sih gitu. Cuman nanti kali ya, karena kalau ganti nanti buat touring gimana, karena kan bagaimanapun juga ya kita untuk menjaga agar tidak terjadi apa-apa tuh ya kita pakai tubeless kan. Kalau itu nanti diganti kembali lagi ke ban standar, nah itu bisa apa namanya, bisa membahayakan kita lah kalau nanti terjadi apa-apa, bocor gitu kan. Kalau tubeless kan masih bisa jalan, kempesnya perlahan gitu. Dan ini di W175 memang sudah berkali-kali ke tempat bengkel langganan, ya lumayan lah, lumayan aja, tapi tidak istimewa. Lumayan tidak istimewa, berkali-kali ganti. Ada yang di daerah Curug juga lumayan bagus, tapi setelah dibandingin sama Om Reno, sepertinya Om Reno lebih banyak tahu tentang W175. Jadi dia tahu apa ya, pengapiannya segala macamnya tuh dia tahu. Bahkan terakhir itu ada ininya dia, itu di setting bisa 1:40 dapat, 1:38 dapat. Ini 1:30 kayaknya. Kayaknya ya 1:30 kayaknya. Gitu, dan itu dia bisa dapat. Ya salut sih dengan Om Reno settingannya. Jujur lebih enak, lebih enteng gitu ya. Lebih enak, lebih enteng. Paling nanti datang lagi ke sana nggak perlu servis sih. Paling ganti pilot jet main jetnya aja. Gitu. Ganti pilot jet main jet, setting-setting aja, nggak usah servis ganti oli. Ini juga servis ganti oli, terus kemudian ganti filter oli kan. Gitu. Dan sudah ada perubahannya dibandingkan yang awal, karena kita biasa pegang motor sendiri kan beda ya sama dengan motor orang lain. Jadi kita tahu nih salahnya di mana gitu, jadi permasalahannya apa kita tahu begitu. Asik sih, asik. Asik benar. Mantap, mantap, mantap. Nantilah ya, ini masih di daerah mana nih? Geraha Raya ya, mau ke Alam Sutra. Nanti di daerah BSD deh, Serpong. Kita gaspol-gaspol ya. Ini siang banget nih, habis dari bengkelnya Om Reno. Langsung kita balik, cabut ya. Waduh, ada apa tuh mamang-mamang tuh? Wah, bawa motornya ugal-ugalan ya. Jadi
siang-siang panas banget, dan kondisinya memang enaknya tesnya tuh harusnya sore, tapi ini sekalian aja lah dari bengkelnya Om Reno. Setelah itu langsung kita tes gitu, dan asik kok, beneran deh, nggak bohong. Oke. Oh ya, tadi juga dikasih masukan sama Om Reno tuh, kayak misalnya klaksonnya ganti aja yang suaranya biar lebih wibawa. Memang iya sih, suaranya kurang ya, kurang berwibawa suaranya, agak gimana gitu ya. Ini memang harusnya diganti yang lebih berwibawa suaranya. Mungkin bisa pakai klaksonnya ya, klaksonnya mobil mungkin, tapi yang nggak terlalu gede-gede banget lah. Jadi suaranya biar terdengarnya pantas lah gitu. Tuh kan, tit, ya Allah, kurang banget gitu. Tuh suara gitu. Tapi nggak apa-apa, itu tidak mandatori, tidak terlalu penting lah. Yang penting tarikannya, kenyamanannya. Dan ini kita tes dari daerah Alam Sutra. Kita coba ya. Oke. Oke. Enak. Serius, nggak bohong. Sudah mulai kerasa nih, enak. Yang ngebedain tuh ngeden kan, sebelumnya agak ngeden gitu ya. W105 juga nih, klakson kan nih kira-kira nih. Sedulur kita, klakson aja lah. Nggak dibalas, dia bukan orang komunitas sepertinya, nggak tahu untuk membalas. Oke, balik lagi ya. Jadi agak ngeden kan kalau sebelumnya, ini lebih enak nih, serius, nggak bohong. Tinggal apanya lagi yang harus ini ya. Oh iya, tinggal nanti paling busi perlu nggak ya dibersihin tadi, karena nggak sempet dibersihin tuh sama Om Reno businya. Sebenarnya bisa ngebersihin sendiri sih kalau busi mah, aman lah. Ini aja masih oke nih. Tuh. Oh iya benar sih. Gini. Lebih tarikan bawahnya tuh lebih responsif nariknya dibandingin yang sebelumnya, itu agak lama gitu, agak delay. Tadi juga kata Om Reno bilang agak delay sebelumnya, ini enggak. Ya, ada ada perubahan karena pergantian oli, kemudian ada filter oli kita ganti, tambah lagi di setting anginnya, setting gasnya, setting karbunya, putarannya ya di setting. Saya nggak tahu rumusannya tuh, Om Reno yang tahu, tapi perubahannya tuh kerasa deh gitu. Kita tes dulu ya. Oke. Ya. Boleh. Ini padahal olinya tadi apa ya? Saya lupa ya olinya apa tuh. Tapi olinya biasa kok. Harganya cuma 75.000 tadi. Tadi olinya apa ya? Enduro atau ini ya? Dari Pertamina ya. Enduro kayaknya ya, apa dari Pertamina apa gitu ya. Kan terakhir saya pakai motor kan. Gitu. Terus 1 liter. Om Reno bilang cukup 1 liter sebenarnya. Nggak perlu 1,5 liter, apalagi sampai 2 liter gitu ya, nggak perlu. 1 liter cukup. Oke, kita lewatin deh, kita nyelip ya. Oke, gas, mantap, gas, mainkan. Oke, ayo pak, ayo. Siapa bilang W175 nggak bisa nyelip? Bisa guys, beneran. Oh, tarikannya juga beda. Oke. Tapi memang perlu dikontrol lebih sih ya, dibandingin dengan yang ini. Beneran ngaruh deh bannya tuh, karena nggak terlalu ngegrip tuh kayak gitu ya. Apa ya?
Kalau jalanannya agak gelombang tuh kerasa banget itu. Nggak terlalu nampak ya. Apa karena kualitas bahannya atau memang ukurannya? Oke. Iya sih. Lebih agak sulit dikendalikan ya. Bukan sulit tapi karena dia nggak terlalu ngegrip, nggak terlalu nampak kali ya. Jadi perlu hati-hati nih, harus membiasakan diri nih. Tapi kalau di zigzag badan diginin ya, set gitu ya, enak, masih enak, masih enak, masih enak. Cuma kurang grip aja, beneran. Dari testimoni sebelumnya dan ini sudah terbiasa juga sama, kerasa. Dan ditambah lagi ketika tarikannya lebih enak, settingannya Om Reno ini ya, kacau memang. Itu sangat berpengaruh juga jadinya, gitu. Jadi sangat berpengaruh. Wait. Aduh, motor nih. Knalpot ini anginnya. Kadang paling sebel banget ya. Kalau ada knalpot gini, anginnya tuh ke atas. Terasa banget, Bang. Aduh, ini di daerah Jalan BSD Raya ya, arah ke Serpong. Tadi motor nggak enak banget nih. Angin knalpotnya langsung nembak-nembak guys. Apa sih itu, CB ya? Apa fiction? Wah, macet lagi. Nanti ya, kita masih mau tes. Kita mau tes tempat apa, cari tempat yang jalurnya kosong. Kayaknya daerah Gading Serpong sana ya. Ini muter aja apa kita ya? Parah macetnya. Parah guys. Parah guys, macetnya guys. Kita muter aja nih. Ini bisa nggak sih? Kita lewat sini aja deh. Maaf ya. Kita mau muter nih. Gak ada bapak-bapak TNI di depan. Waduh, kacau. Tangerang panas banget. Jangan-jangan nanti sore hujan lagi nih. Oke. Oke. Nah, kita lewat sini aja nih. Sobirin kita arah ke Sumarakan Serpong ya. Nah, lewat sini aja guys. Ngetesnya biar enak nih motor nih. Oke. Rame karena hari Sabtu ini ya, weekend jadinya rame banget. Kita balik lagi deh ngomongin di motor ya. Kalau teman-teman semua ngambil motor ini, jadi kayak ada Om Derby namanya ya, Derby. Dia juga baru ngambil second hand.
Jadi dia ngambil harga 18 tahun 2019 kalau nggak salah. Jadi dia langsung tambah-tambahin gitu. Terus saya saranin kalau aksesoris dan lain-lain tuh penting, tapi lebih penting lagi kenyamanan nih kalau berkendara, apalagi kalau kita pakainya buat harian gitu. Jadi paling tidak harus dirawat memang gitu. Paling tidak harus dirawat. Jangan sembarangan makainya gitu. Harus dirawat. Dia kan modif-modif ya, tambahan-tambahan aksesoris. Kayak misalnya behel belakang tuh ya. Ya pasang behel belakang ya bagus, oke. Terus pasang apa lagi sama dia tadi ya? Lampu, ya lampunya sama kayak saya tuh, VR. Pakai punyanya VR Karya. Terus nanti apa lagi, spion. Nah spionnya cakep, tadi udah dikirimin. Keren-keren. Nanti saya juga akan beli gitu. Spionnya lebih gede dari ini kan. Ini kan kecil kan. Lebih gede. Itu juga keren. Kalau dipakai oke lah. Gitu. Terus apa lagi tadi dia? Oh, standar tengah. Iya sih, standar tengah tuh penting banget. Kalau misalnya ban bocor atau nyuci motor, paling nggak pakai itu. Gitu. Daripada kita ngerepotin orang gitu. Kan banyak ya yang ngerepotin orang tuh. Kalau ada standar 2 kan lebih enak. Nah ini tarikannya berasa nih. Udah berasa sih ininya ya. Nariknya tuh berasa. Nggak ngeden gitu, nggak ngeden. Tuh. Oke sih nih. Ah. Nah, jalanannya masih rame, nggak tahu ya kenapa ya. Karena weekend kali ya. Biasanya kan kita San Morian kan. Jadi ketika San Morian tuh kita enak, jalanan nggak terlalu rame. Oke. Oke. Kita coba-coba dulu ya. Start trip aja dulu lah. Oke, oke. Oke. Oh, asik, 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 asik. Asik guys. Boleh nih settingannya Om Reno nih. Oke. Jangan nengok neng. Di klakson tuh biar jalan, bukannya nengok. Ngaco. Oke, kita terus lagi. Macet sini, kacau nih. Nggak bisa
Oke, tes. Asik-asik. Wait, sorry. Mantap guys, mantul. Ini nggak beres ya. Jadi memang yang jadi penghambat kan hanya bannya. Tapi kalau tarikannya asik kok, serius, nggak bohong. Oke, di 80, 90, ya kan? Nyampe cepet nggak nih guys? Nyampe cepet kayaknya guys. Wih, anjay. Tembus cepet guys. Kita lihat sini aja deh. Tembus cepet, tarikannya tapi nggak ngeden. Serius. Tembus 100 tapi nggak ngeden. Mantap. Keren. Ya paling nggak bisa inilah, bisa mengimbangi lah, bisa mengimbangi yang lain gitu. Tinggal nanti kan mau ganti pelek nih ya, pelek chrome. Tadi Om Avi punya tuh pelek chrome, paling minta tolong ganti ini aja, ganti jari-jarinya ya kan, ganti jari-jari biar bagus lagi kan. Cuci bannya udah ada tuh, jadi lebih gede, pakai chrome. Wah mantep. Cuma belum nanya berapa harganya sama Om Avi. Nantilah kita WA ya. Paling setelah touring baru kita ini kan ganti. Kalau sekarang kan sayang nih. Dan nggak apa-apa, peleknya juga jangan dibuang nih, jangan dijual. Ya dengan yang ban 12 ini tetap kita pakai gitu. Enak loh, serius. Jadi teman-teman semua, buat teman-teman yang punya W175, ya apalagi yang masih standar ya, pilot dan engine-nya tuh saya sih berharapnya tetap standar. Saya salah sih kemarin, apa tadi tuh kenapa nggak dibikin standar gitu, masih bawaan aslinya tuh lebih bisa disetting sama Om Reno gitu, dibandingin ganti-ganti pilot dan engine-nya gitu. Saya saranin kalian ke tempatnya Om Reno, bukan promosi, saya juga nggak di endorse, tapi testimoninya menurut saya recommended buat kalian yang punya W175. Jadi bisa enak motornya, jadi kenceng tuh bonus kata Om Reno. Yang penting enak, ditariknya enak, ininya enak gitu, tidak mati-mati gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi dari sebanyak hal yang kita inginkan kan dari motor adalah enak dipakai kan, nggak cuma sekedar tampilan. Kalau kenceng katanya kan bonus gitu. Jadi itu ya, kita akhirnya setelah menunggu sekian purnama bisa servis di tempatnya Om Reno. Terus juga yang paling penting itu hasilnya memuaskan gitu ya, hasilnya sangat memuaskan buat saya sih ya. Untuk motor kayak gini apalagi yang mau diharapin gitu, sangat memuaskan. Kemudian orangnya baik Om Reno, jadi bisa konsultasi kapanpun dan dimanapun. Jadi gitu, saya rasa itu ya. Jadi review kita kali ini setelah di tune up oleh 66 Garage-nya punyanya Om Reno, jadi lebih baik lagi. Dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua, bisa jadi referensi buat kalian semua yang punya Kawasaki W175. Ingat, ini channel Learning by Riding, itu kita membahas tentang otomotif, kemudian segmentasinya juga Kawasaki W175, kemudian ada beberapa hal pengetahuan, kemudian edukasi
yang disampaikan tentunya di atas motor. Jadi saya rasa itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Den alla fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela dagen.